setiap komponen. Yang pertama, penjualan sebesar 88.577.335.500. Total pendapatan kotor yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, diskon penjualan sebesar minus 2.184.213.600. Potongan harga yang diberikan kepada pelanggan ini mengurangi total penjualan. Yang ketiga, retur penjualan sebesar minus 1.087.394.400. Barang yang dikembalikan oleh pelanggan juga mengurangi penjualan. Yang keempat, total pendapatan bersih sebesar 85.305.727.500 dihitung dengan rumus penjualan dikurangi diskon penjualan dikurangi retur penjualan. Ini adalah pendapatan bersih yang benar-benar diterima perusahaan. Yang kelima, harga pokok penjualan HPP itu minus 52.818.348.000. Total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. HPP ini termasuk biaya produksi, pembelian bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang keenam, laba kotor, yaitu sebesar 32.487.379.500 dihitung dengan rumus total pendapatan bersih dikurangi HPP. Ini menunjukkan profit sebelum dikurangi biaya-biaya operasional lainnya. Yang ketujuh, total biaya operasional, yaitu minus 35.345.370.670. Biaya yang terkait dengan operasional sehari-hari seperti gaji, staf, listrik, penyusutan, dan lain-lain. Yang kedelapan, laba rugi operasional, itu minus 2.857.991.170 dihitung dengan rumus laba kotor dikurang biaya operasional. Karena hasilnya minus, perusahaan mengalami rugi operasional. Yang kesembilan, penghasilan lain-lain. Penghasilan sewa gedung yaitu sebesar 1.320.000.000. Yang berikutnya ada penghasilan bunga sebesar 635.250.000. Yang berikutnya ada penghasilan dividen yaitu sebesar 990 juta. Yang berikutnya ada capital gain atas penjualan saham di batch yaitu sebesar 742.500.000. Semua ini adalah pendapatan di luar usaha utama. Yang ke-10 ada biaya bunga yaitu minus 1.052.100.000. Biaya bunga atas pinjaman atau kredit perusahaan. Yang berikutnya ada yang ke-11, laba rugi sebelum pajak sebesar minus 222.341.170 dihitung dengan menjumlahkan rugi operasional ditambah penghasilan lain-lain dikurangi biaya bunga. Karena nilainya minus, perusahaan mencatat rugi sebelum pajak. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan yang dilakukan agar perusahaan dapat menghitung penghasilan kena pajak secara benar. Pada tabel rekonsiliasi fiskal PT Diana Tekstil, kita melihat bahwa perusahaan mencatat rugi komersial sebelum pajak sebesar 222.341.170. Nilai ini berasal dari laporan laba rugi berdasarkan prinsip akuntansi umum sebelum dilakukan penyesuaian fiskal. Selanjutnya dilakukan beberapa koreksi fiskal positif, yaitu penambahan terhadap laba karena ada biaya yang diakui secara komersial namun tidak boleh diakui menurut pajak. Dalam tabel terdapat 3 komponen koreksi positif. Yang pertama, biaya sumbangan sebesar 2 juta tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Yang kedua, PBB pajak bumi dan bangunan sebesar 82.800.000 termasuk pajak yang tidak bisa dikurangkan. Yang ketiga, penyusutan fiskal lebih besar dari komersial sebesar 300 juta. Selisih ini harus ditambahkan karena akuntansi dan fiskal menggunakan metode yang berbeda. Total dari koreksi fiskal positif adalah 384.800.000. Lalu ada juga koreksi fiskal negatif, yaitu pengurangan karena ada pendapatan yang secara komersial dikenai pajak, tapi dalam aturan fiskal dikecualikan. Dalam hal ini terdapat 2 komponen. Yang pertama, penghasilan dividen sebesar 990 juta tidak dikenai pajak, merupakan objek pajak yang dikecualikan.
Yang kedua, capital gain atas penjualan saham di B sebesar 742.500.000, termasuk penghasilan yang sudah bersifat final, sehingga tidak perlu dihitung ulang. Total koreksi negatif adalah 1.732.500.000. Setelah seluruh koreksi dihitung, kita masuk ke bagian kesimpulan. Perhitungan dilakukan dengan rumus laba atau rugi fiskal sama dengan rugi komersial ditambah koreksi positif dikurangi koreksi negatif, sama dengan di dalam kurung minus 222.341.170 ditambah 384.800.000 dikurang 1.732.500.000 sama dengan minus 1.570.041.170. Hasil akhir menunjukkan bahwa PT Diana Tekstil mengalami rugi fiskal seperti sebesar 1.570.041.170. Ini artinya dalam perhitungan pajak, perusahaan tidak memiliki kewajiban membayar PPh badan untuk tahun tersebut, dan kerugian fiskal ini dapat dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel di sebelah kiri. Kalau kita lihat di tabel sebelah kiri adalah rekapitulasi seluruh pajak yang dikenakan pada PT Diana Tekstil di tahun pajak 2018. Itu di baris pertama ada PPh pasal 21 sebesar Rp840.160.000, yaitu pajak atas gaji pegawai tetap. Baris kedua PPh pasal 22 sebesar Rp157.707.000, yaitu pajak pembelian barang. Lalu PPh pasal 23 sebesar Rp142.648.875, yaitu pajak atas pembayaran jasa. Selanjutnya PPh pasal 24 dan 26 nihil karena tidak ada penghasilan atau pembayaran ke luar negeri. Ada juga PPh final pasal 4 ayat 2 senilai 132 juta dari sewa gedung, dan PPN sebesar 7.057.730.550 rupiah. Nah, kalau dijumlahkan total dari seluruh pajak yang harus dibayarkan PT Diana Tekstil adalah sebesar 9.130.249.425 rupiah. Selanjutnya nomor 1, PPh pasal 21. Total gaji pegawai secara komersial adalah sebesar 16.803.200.000 rupiah. Dari total tersebut diasumsikan 50% adalah gaji pegawai yang tetap yang dikenakan PPh pasal 21. Jadi 50% dikali 16.803.200.000 rupiah hasilnya 8.401.600.000 rupiah. Kemudian tarif PPh 21 progresif digunakan dengan rata-rata efektif 10%. Maka PPh pasal 21 yang terutang adalah 50% dikali total gaji 10 dikali 10%. Hasil akhirnya sebesar 840.160.000 rupiah. Nilai ini tercatat di tabel rekap pajak di kolom PPh pasal 21. Yang selanjutnya adalah PPh pasal 2. Nah, di PPh pasal 22 ini dikenakan atas pembelian barang atau perusahaan tertentu. PT Diana Tekstil membeli barang dagang senilai 52.569 juta rupiah. Tarif yang digunakan adalah 0,3%. Jadi PPh pasal 22 terutang adalah 52.169 juta rupiah dikali 0,3%. Nah, ini dikali yaitu hasilnya yaitu sebesar 57.707.000 rupiah. Lalu itu ada PPh pasal 23 dikenakan atas pembayaran jasa.
di mana total biaya jasa terdiri dari biaya iklan, pengiriman internet dan pemeliharaan yaitu 7.132.443.725 rupiah. Nah, tarif PPh pasal 23 untuk jasa adalah 2%. Maka PPh 23 terutang adalah sebesar 142.648.875 rupiah. Untuk dividen diasumsikan tidak karena ada tidak disebutkan secara eksplisit. Oke, selanjutnya PPh pasal 24. Nah, PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri PT Diana Tekstil tidak memiliki penghasilan luar negeri sehingga nominalnya 0 rupiah. Begitu juga dengan PPh pasal 26, tidak ada transaksi ke luar negeri jadi 0 rupiah. Nah, selanjutnya PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final dikenakan atas penghasilan sewa gedung senilai 1.320.000.000 rupiah. Tarifnya 10%, maka PPh final terutang sebesar 132 juta rupiah. Yang selanjutnya ada penjualan barang kena sebesar 88.577.135.500 rupiah dikali 10%, hasilnya adalah 8.857.733.550 rupiah. PPN masukan sebesar 1 miliar sehingga PPN yang harus disetor adalah 8,8 miliar dikurangi 1 miliar yaitu 7.857.733.550 rupiah. Akan saya jelaskan tentang PKP disesuaikan dalam perhitungan PPh badan PT Diana Tekstil. Nah, pada bagian ini itu dijelaskan bahwa setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan PT Diana Tekstil, diperoleh angka penghasilan kena pajak atau PKP yang telah disesuaikan. Mengacu pada ketentuan tarif PPh badan tahun 2018 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif umum PPh badan saat itu adalah 25%. Wajib pajak yang memiliki omset di bawah 50 miliar akan mendapatkan diskon 5% sehingga tarif efektifnya akan menjadi 20% saja. Namun, karena penjualan PT Diana Tekstil itu sebesar 88 miliar atau lebih dari 50 miliar, maka tarif 25% tetap berlaku. Diketahui PKP setelah disesuaikan PT Diana Tekstil adalah Rp162.458.830. Maka PPh badan terutang akan dihitung dengan rumus 25% dikali Rp162.458.830 sama dengan Rp40.614.708. Selanjutnya di slide 8 ada dasar hukum dan perhitungan sanksi. Setelah mengetahui jumlah PPh badan terutang, dihitung pula angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2019. Rumus perhitungan angsuran ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh, yaitu membagi jumlah PPh badan menjadi 12 bulan. Rumusnya itu yaitu Rp40.614.708 dibagi 12, yang mana hasilnya itu ditemukan menjadi Rp3.384.559 per bulan. Selanjutnya di slide ke-9 akan dijelaskan dasar hukum mengenai sanksi administrasi. Sesuai pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa jika dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran pajak, maka akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan, maksimalnya 24 bulan. Nah, dalam kasus PT Diana Tekstil ini, pemeriksaan menemukan kekurangan pembayaran sebesar Rp40.614.708 yang diasumsikan bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB diterbitkan 12 bulan setelah batas pelaporan SPT tahunan, yaitu bulan Maret tahun 2019. Maka sanksi bunga yang akan dikenakan adalah 2%
dikali 12 bulan dikali 40.614.708 rupiah. Maka sanksi ini dihitung dari waktu yang seharusnya pajak dibayar hingga diterbitkannya SKPKB. Selanjutnya untuk slide ke 10, 11, dan 12 akan dijelaskan oleh teman saya Una. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya ada perhitungan sanksi. Sanksi bunga sama dengan 2% dikali 12 dikali 40.614.708 sama dengan 24% dikali 40.614.708 sama dengan 9.747.530. Total yang harus dibayarnya ada komponen, ada jumlah juga PPh badan terutangnya kan 40.614.708 perak. Sanksi bunganya 2% dikali 12 bulan sama dengan 9.747.530. Totalnya ada 50.362.238. Dan yang selanjutnya yang B menggunakan meterai elektronik atau meterai mulai berlaku efektif 2021, tidak berlaku untuk tahun pajak 2018. Kesimpulannya, ada estimasi biaya metra 2018 ada 282.000. Cara pembayarannya meterai ditempel 3.000 atau 6.000 ditempel pada dokumennya. Lalu yang selanjutnya ada kewajiban pembeli meterai pihak yang menerbitkan atau menerima manfaat dokumen. Lalu ada 6 biaya meterai terutang oleh PT Diana Tekstil. Jenis dokumennya ada surat perjanjian, estimasi jumlahnya ada 15 dokumen. Biaya per dokumennya ada 6.000, total biayanya ada 90.000. Kwitansi pembayaran sewa, estimasi jumlahnya ada 12 bulan. Biaya per dokumennya ada 6.000, totalnya 12 dikali 6.000 tuh totalnya 72.000. Kwitansi pembayaran pembelian barang, estimasi jumlahnya ada 20 dokumen. Biaya per dokumennya ada 6.000, total biayanya dari 120.000. Jadi total biaya estimasi 282.000. Cara pembayaran biaya materai tahun 2018-nya, pada tahun 2018 biaya materai dapat dibayar dengan dua cara. Yang pertama ada menggunakan material tempel atau dibeli di kantor pos atau distributor resmi. Yang keduanya ditempel langsung di dokumen. Yang ketiga ada diberi tanda tangan melintang pada materai.